Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Agus Hendra, yang kami hormati jamaah Zoom, kajian Zoom meeting TQ 386, Tadarus 86, maupun peserta dari lainnya. Pertama-tama, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat juga bisa mengikuti Zoom meeting di kajian malam ini. Tak lupa salam dan selawat kita selalu haturkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kita pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Insya Allah malam ini akan dibahas mengenai tafsir Quran surat An-Nas. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya Pak Heri? Jelas Pak Ustadz. Jelas. Ya Bu Emi, jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian, muliakan Allah, tak henti-hentinya nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, begitu sering, sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita tidak akan pernah bisa menghitung banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara musibah-musibah saja masih banyak saja nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ilmu yang mengantarkan kita pada kebenaran. Ibnu Hubairah menyatakan bahwa manusia dijauhkan oleh syaitan dari tafsir sejauh-jauhnya. Jadi setan itu senang banget jauhin manusia dari tafsir Quran. Karena kalau mereka tahu tafsir Quran, mereka akan tahu kebenaran. Makanya manusia baru senang baca, sudah bagus luar biasa. Ya, senang dengar, sudah bagus luar biasa. Ya, kata Ibnu Rajab, orang yang mendengarkan Al-Quran, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, orang yang mendengarkan Al-Quran nanti akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Ya, bahkan nanti manusia akan mendapatkan kegelapan yang luar biasa, maka mereka tidak harus mengambil cahaya Al-Quran sebagai penerang. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, nanti akan datang azab kubur. Ada yang datang dari atas, ada yang datang dari tengah, ada yang datang dari bawah. Ketika azab kubur datang dari bawah, maka yang menghalangi azab kubur itu adalah langkah kaki menuju masjid. Kemudian azab kubur datang dari depan, maka yang menghalanginya adalah sedekah. Kemudian datang azab kubur dari atas, maka yang menghalanginya adalah bacaan Al-Quran. Maka mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu baca Al-Quran menjadi penyelamat dari azab kubur, penerang nanti di akhirat nanti insya Allah. Al-Quran adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering dengar ada satu kalimat yang sering diulang-ulang. Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Surat apa tuh Pak Heri? Surat apa tuh? Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Coba kita lihat nih, Ar-Rahman 'allamal Quran.
Ya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, yang Maha Pengasih, yang mengajarkan Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an dan di Ar-Rahman itu banyak disebutin nikmat kan. Nikmat Allah ya. Nah, dimulai dengan 'allamal Qur'an. Ya, Allah mengajarkan kita Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ini adalah nikmat banget. Nikmat yang luar biasa. Yang insya Allah kita akan pegang, akan kita baca sampai akhir hayat kita insya Allah. Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, ya, kajian ini adalah kajian Tadarus 386 ya. Mudah-mudahan mereka istiqomah dalam baca Quran dan dalam belajar tafsirnya. Alhamdulillah berkat kajian Tadarus 386 ini saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara saya yang baru ya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Kita akan bahas tafsir surat An-Nas ya. Saya akan share screen. Sudah dibuka? An-Nas. Oke. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan Pak. Kelihatan ya. Ini kita belajar tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Surat An-Nas. An-Nas itu artinya manusia. Surat ini Madaniyah. Diturunkan di Madinah. Surat ke-114. Terdiri dari 6 ayat. Dalam sebuah riwayat disebutkan kalau kita baca Al-Quran dalam sholat, itu 3 ayat kayak 3 ekor onta yang bunting dan gemuk. 3 ayat kayak 3 ekor onta yang bunting dan gemuk. Maka makin banyak kita baca Quran dalam sholat, makin banyak sekali onta yang kita miliki. Nah, ya, makanya Nabi SAW suka berlama-lama dalam baca Al-Quran di dalam sholat. Nah, ketika Anda baca An-Nas, ini ada 6 ayat, ya, berarti Anda baca ini di dalam sholat seperti 6 ekor onta yang bunting dan gemuk. Ya, jangan sampai nggak baca surat ya, walaupun baca surat dalam sholat itu hukumnya sunnah, tapi kalau kita baca akan banyak kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, dengan Rob, kepada Rob ya, yang menguasai manusia. Rob itu artinya yang memelihara, yang mengatur, itu nanti Rob. Maka kalau kita baca doa ya, banyak pakai Rob. Coba lihat, contoh coba Bu Eni, Ya. apa doa yang pakai Rob? Robbana Robbana atina fid dunya atina, Robbana hasanah. hablana ya. Maka doa itu paling banyak pakai Rob daripada pakai Allahumma. Ya, kenapa? Karena memang yang ngatur, yang memiliki ya segala urusan itu cuma Allah. Ya. Makanya katakanlah aku berlindung kepada Rob. Cuman kalau ditanya orang, Rob itu artinya apa? Ya paling banter orang Rob artinya jawabnya ya Tuhan gitu ya. Padahal Rob ini artinya ya yang memelihara, yang mengatur, yang menguasai. Ya, disebut apa tadi? Rob. Ya, disebut Rob. Aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Maka kita harus banyak minta perlindungan ya. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa melindungi kita secara hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya diajarkan banyak cara minta perlindungan. Ya, masuk kamar mandi pakai perlindungan. Ya, minta perlindungan terus sama Allah. Karena memang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma bisa jalan bab doang. Supaya nggak kena COVID, ya, cuci tangan, hidup bersih. Cuman gitu doang.
Sisanya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas manusia minta perlindungan kepada Rabb, kepada Rabb yang memelihara manusia. Karena memang kita berada di antara jari jemarinya. Kita berada dalam kekuasaannya. Maka qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia. Kapan sih bagusnya kita minta perlindungan itu? Ada beberapa, ini perlindungan itu disebut dengan isti'azah. Perlindungan disebut dengan apa tadi? Isti'azah. Isti'azah, ya. Kayak lagi sholat ya. Kita bagus tuh minta perlindungan karena lagi sholat itu ya susah khusyuk kita kadang-kadang. Betul Ferry? Ya, betul. Bisa khusyuk kagak lagi sholat? Susah. Ya, Masya Allah, apa aja kepikir. Ya, kirain yang tua mah bener ya. Tentu malah banyak pikiran, mikirin janda. Ya, mikirin macem-macem ya. Ya Allah, ya lagi, makanya kita lagi sholat bagus baca, setelah baca iftitah atau istiftah kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Itu boleh dibaca setiap rakaat loh. Kalau Imam Syafi'i itu bacanya setiap rakaat kalau di mazhab Syafi'i. Abu Malik Ahmad Said Salim dalam kitabnya juga dia mendukung yang bacanya setiap rakaat. Yang mendukung bacanya apa tadi? Setiap rakaat. Penting lagi sholat minta perlindungan ya. Ya, karena ada dalam sholat itu kenapa kita sholat susah khusyuk. Kadang-kadang yang hilang ketemu karena ada setan, Pak Heri. Ada setan yang tugasnya memang godain orang sholat, namanya khanzab. Ini khanzab ini spesialis godain orang sholat. Ya, makanya kita disuruh minta perlindungan. Ya, sama siapa? Sama Rabb. Siapa Rabb itu? Yang ngatur, yang memiliki, yang menguasai. Ya, siapa? Ya Allah Rabbul Alamin. Ya, makanya baca lagi sholat jangan lupa baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan hanya rakaat pertama ya, boleh di setiap rakaat. Rakaat kedua sebelum baca Al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rakaat ketiga a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minimal rakaat pertama aja. Tapi kagak baca juga kagak apa-apa. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi kalau dia baca, Masya Allah. Ya, Allah akan berikan perlindungan. Ya, kapan aja sih kita minta perlindungan? Banyak. Ya, kalau kita mau minta isti'azah nih ya. Nih, kalau kita mau minta isti'azah itu apa tadi Bu Eni? Apa meminta perlindungan kepada Allah. Ya, disebutnya apa tadi? Isti'azah. Ya, isti'azah. Qul a'udzu tuh. Aku minta perlindungan kepada Rabb. Ya. Nah, isti'azah nih satu, ada nggak? Kelihatan nggak? Sebelum baca Al-Quran. Ya, kelihatan nggak, Pak Heri? Kelihatan, jelas. Tuh, ya, ini tulisan 60 nih. Ya, sesuai dengan umur-umurnya. Ya, ini 60 gedenya nih. Jadi, kalau mau isti'azah satu sebelum baca Quran, bagus nih. Wa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu baca Quran, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Coba, di sini siapa? Ya, coba bapak-bapak kalau lagi baca Quran ngantuk kagak? Oh, Pak Muhtar ngantuk kagak Pak Muhtar kalau lagi baca Quran? Ya, waduh lagi baca Quran ya ngantuk banget ya. Apalagi lampunya temaram begitu Pak Muhtar udah kayak remang-remang kayak warung kopi itu. Ya, nah, jadi kalau kita lagi baca Quran minta perlindungan sama Allah. Kenapa? Ya Allah ngantuk kalau baca Quran tuh. Udah keren banget gayanya ngambil wudhu macam-macam semuanya pakai leker, pakai mukena baru 5 ayat udah nguap udah 10 kali. Ya. Makanya minta perlindungan kepada Allah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kapan lagi itu dalam sholat sebelum baca Al-Fatihah? Ya, sebelum baca Al-Fatihah. Nanti saya kirimin ya. Ininya apa? Tulisannya ya ke Bu Eni ya. Yap. Saya kirimin tulisannya ya. Kapan aja kita minta perlindungan. Ya, kapan aja kita minta perlindungan nih. Kita lagi baca, lagi bahas qul a'udzu. Ya. Dalam sholat sebelum baca Al-Fatihah tuh disuruh tuh. Ya.
Malah kalau bisa ini nih bagus nih bacanya nih. Coba ada yang hafal nggak? Ya, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Biasanya Pak Heri kalau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, gitu ya. Gitu doang ya. Iya. Iya. Ya, nah kalau bagus begini nih. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu yang Maha mendengar lagi mengetahui dari setan yang terkutuk berupa apa? Kesombongannya, tiupannya, bisikannya. Coba saya tanya, Bu Eni, setan suka niup nggak? Suka, Pak. Iya, yang ditiup jadi ngantuk. Ya, makanya cuman kita kadang-kadang kalau minta perlindungan cuman baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Padahal ada yang lain, ada banyak bentuknya, ada 6 lebih kali. Saya minimal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau yang mau naik kelas, boleh deh tuh ngapalin ini. Ya, coba ikutin saya. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafsihi Wa wa nafsihi wa nafthihi. wa Nah, ya. Jadi ini doa minta perlindungan yang paling komplit. Kalau kita ya biasanya auzubillahi minasyaitonir rajim standar itu ya, standar. Ya kan tapi ya kalau bisa ya lebih atuh, masa standar mulu. Ya kalau bisa ya mobil pengennya bagus. Ya. Nah ini banyak ya minta perlindungan tuh caranya bacaannya. Nah salah satu yang komplit ini. Ya sekali lagi ya kita baca ya. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim min hamzihi min min hamzihi hamzihi wa nafsihi wa nafsihi wa nafthihi. wa nafsihi. Ya. Jadi artinya apa Pak Ustadz? Aku berlindung kepada yang Maha mendengar lagi mengetahui dari setan yang terkutuk berupa apa? Kesombongannya, tiupannya, dan bisikannya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Jadi bagus minta perlindungan. Satu tadi kalau mau baca Al-Quran ya. Segitu baca Quran kan soleh ya, tapi bisa digoda aja tuh ya. Makanya disuruh minta perlindungan kalau membaca Al-Quran ya. Kemudian yang kedua kalau membaca apa tadi? Surat Al-Fatihah ya, minimal kalau yang nggak hafal yang auzubillahi minasyaitonir rajim ya. Bahkan boleh apa tadi? Setiap rakaat. Boleh setiap rakaat dibacanya. Rakaat kedua, ketiga, keempat kalau sholat duhur. Minimal rakaat pertama saja ya, tapi hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, kita bagus minta perlindungan kepada Allah juga dari setan yang terkutuk itu ketika marah. Ya, ketika marah. Boleh dong Pak Heri baca artinya dari Sulaiman. Dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari aku duduk bersama-sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang dua orang lelaki sedang saling mengeluarkan kata-kata kotor, satu dan lainnya. Salah seorang mereka telah merah mukanya dan tegang pula urat lehernya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tahu satu perkataan sekiranya dibaca tentu hilang rasa marahnya. Jika sekiranya ia mau membaca, A'udzubillahi minasyaiton, aku berlindung pada Allah dari godaan setan. Niscaya hilang kemarahan yang dialaminya. Ya, jadi kalau ini termasuk bukan adab nih. Ada orang lagi marah baca sholawat. Salah. Nggak ada sholawat dibaca mau marah. Kan kadang-kadang ya ada orang lagi marah. Shollu ala nabi, shollu ala nabi. Nah, itu salah tempat. Nggak ada baca sholawat pas mau marah. Ya, jadi baca sholawat mau masuk masjid, keluar masjid. Ya, mau berdoa. Ya, boleh juga lagi sujud. Kalau kata Syekh Utsaimin, lagi tahiyat akhir. Jadi kalau ada orang marah bukan disuruh baca sholawat, tapi disuruh ngapain? Suruh baca a'udzubillahi minasyaiton. Ya,
atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai, yang mengatur, yang memiliki manusia. Ya, Allah yang mengatur segalanya. Allah yang memiliki segalanya. Maka kita bagus sering-sering minta perlindungan. Kenapa? Ya karena tadi kita mah kagak bisa ngapa-ngapa. Ya, kita cuma bisa usaha semampunya doang. Maka yang terbaik, yang perlindungan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini satu ketika marah, tiga ketika marah. Ya, ketika hendak masuk WC. Nah, hati-hati nih. Ya, tadi baru dibahas tuh di pelajaran fikih bab 4. Kalau orang masuk WC kagak baca doa, nggak baca doa, maka setan bisa melihat auratnya. Nah, kamar mandi kan sarang setan. Kamar mandi itu sarang setan. Jangan lama-lama membaca koran di dalam, WA di dalam, Instagram di dalam. Ngerokok. Ya ngapain ya? Jadi kalau di kamar mandi itu sarangnya setan. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, penutup aurat antara kita dengan setan itu adalah ketika kita baca Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'is. Ini udah pada apa pasti. Ya jangan lupa nih kalau masuk kamar mandi baca ini. Kenapa? Karena setan itu ya bisa melihat aurat kita. Ya, dan itu tempat setan kamar mandi itu. Makanya bagus minta perlindungan kepada Allah kapan aja, khususnya ketika hendak masuk ke dalam WC. Kemudian ketika mendengar gonggongan anjing dan ringkikan keledai. Ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum nabahal kilab wa nahiqal hamir min al-lail fata'awwazu billahi minasyaitonir rajim fa innaha tara ma la tarawun." Boleh Pak Heri? Dari Jabir. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar gonggongan anjing dan ringkikan keledai pada malam hari, maka mintalah perlindungan, ta'awudz kepada Allah, karena mereka melihat sesuatu yang tidak akan kalian lihat. Tuh, jadi kalau kita dengar anjing lolong ya, keledai ngeringkik ya bukan nyiapin golok, tapi langsung baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini hadisnya riwayat Bukhari, Ahmad dan Abu Daud. Jadi kalau kita malam-malam dengar ada ringkikan keledai, kalau di Indonesia jarang ada keledai kali ya. Ya, yang ada anjing deh tuh. Kalau anjing malam ya gonggong ya, ngelonglong, maka minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Ya. Ini ya hadis-hadis yang mungkin Bapak Ibu baru dengar, tapi ini bagus diamalkan. Ya, diamalkan. Jadi kita lagi bahas apa? Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang mengatur, yang memiliki siapa? Yang memiliki manusia. Maka bagus kita selalu minta perlindungan kepada Rabb. Ya, kepada Rabb. Nah, kapan aja minta perlindungan? Kapan aja. Setiap waktu kita minta perlindungan. Apalagi ketika kita mendengar hal-hal seperti ini. Yang keenam, dalam kondisi ketakutan. Ya, dalam kondisi ketakutan. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum minal faza' kalimat Bismillah a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Siapa yang membaca? Bu Emi, boleh Bu Emi baca? Oke. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya, dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari bisikan-bisikan setan dan kedatangan mereka kepadaku. Ya, ini kalau kita dalam keadaan ketakutan ya, dalam keadaan ketakutan bagus baca ini.
Ya, ini ibu kan pada penakut biasanya deh. Ya, ibu pada penakut, udah penakut nonton film suster ngesot. Ya, udah penakut. Ya, nonton film suster beranak, macem-macem lah, suster keramas, macam-macam ya. Ini kalau orang penakut jangan suka nonton-nonton kayak gituan, ya, bikin apa? Ya, bikin jadi penakut kayak itu. Jadi ketika kita dalam keadaan takut, bagus baca ini. Ya, bagus baca ini. Yuk baca bareng-bareng. Bismillahi. Bismillahi. A'udzu bikalimatillahi tammati. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi In godobihi wa iqabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa syari ibadihi wa min hamazati syayatin wa min hamazati sayin syayatin wa ayyahdurun. wa yahdurun. Ini dia. Jadi minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari kemarahannya. Ya, berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna dari kemarahannya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari bisikan syaitan dan dari kedatangan mereka kepadaku. Ya. Kemudian yang ketujuh ketika meruqyah. Ya, nih ketika meruqyah bagus baca a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Nih ibu yang merasa kena ain ya, kena pandangan ya. Ya, yang suka naro-naro foto di Instagram, foto-foto ganjen, besoknya tetap pusing, baca doain ini. Ya, taruh foto masa lalu di Facebook, kagak pakai jilbab, aduh dihapusin kayak begitu mah. Ya, hati-hati ya. Nih kalau ini doa bagus nih, minta perlindungan kepada Allah dari pandangan mata jahat. Ingat, kita nggak tahu loh yang jahat sama kita siapa, tapi kita nggak usah curiga. Ya, kita nggak usah suujon. Ya, kan ibu-ibu suka heboh kalau ketemu. Apa kabar Cin? Apa kabar Cin? Apa kabar Cin? Di hatinya mah kampret lo, hebong lo. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Hati namanya juga, betul? Iya. Ya, makanya bapak-bapak ketika ketemu orang salaman, bisnis, apa, siapa yang tahu dia punya niat culas? Cuma Allah yang ngatur, yang tahu. Ya, makanya minta perlindungan kepada Allah dengan zikir pagi sore. Ya, makanya di pagi sore ada apa? Kulhu falak annas. Ya, jadi kalau kulhu falak annas disebut muawizat. Apa? Muawizat. Apa arti muawizat tuh? Ayat-ayat perlindungan. Ya, tapi kalau falak anas doang disebutnya muawizatain, 2 ayat perlindungan. Ya, jadi kalau digabung sama kulhu jadi muawizat, ya, ayat-ayat perlindungan kulhu falak anas. Tapi kalau cuma falak anas doang muawizatain, 2 ayat perlindungan. Ya, nggak apa-apa kita nyantai bahas tafsir ya. Yang penting paham, ngerti. Nggak harus kita terburu-buru. Yang penting kita bisa ngamalin. Banyak orang baca Quran. Saya pada baca sebuah riwayat agak kaget juga Ibu ya. Nanti ya dalam sebuah riwayat kata Nabi, orang akan baca Quran kayak minum susu. Orang baca Quran kayak minum susu. Maksudnya apa? Cepet gitu loh. Baca Quran cepet, ngerti kagak? Ya, bahkan kata Imam Ad-Dhahhak sebutkan sayati 'alan nas zamanun yu'allikun al-mushaf hatta yu'ashish al-ankabut. Ya, la yantafi bima fi, nanti akan datang manusia gantungin Quran dan sampai-sampai laba-laba pada bersarang di figuranya, maka tidak akan ada manfaatnya. Kembali lagi bahwa ketika kita meruqyah diri sendiri, ya ini bagus untuk dibaca ketika ruqyah diri sendiri. Ya, kalau bisa sih ruqyah diri sendiri aja, jangan diruqyah sama orang. Ya, kalau bisa meruqyah diri sendiri, jangan sama orang. Ya, kecuali kepepet bener kagak bisa baru dah. Ya, supaya kita bisa mengamalkan doa ini. Ya,
Nah ini doa bagus kita baca. Coba ya, Pak Heri baca dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, adalah Rasulullah SAW memohon perlindungan untuk Hasan dan Husain. Lalu ia berdoa, aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua godaan setan dan binatang pengganggu serta dari pandangan mata buruk. Pak Heri. Ya, pandangan mata buruk tuh banyak tuh. Ya, namanya apa tadi? Ain. Apa Ain. namanya? Ain. Ain. Ya, ain tuh ngeliatin gitu loh. Ya, sambil di hati teh berdoa, kampret lu. Ya, nyungsep lu. Ya, ya, ketemunya sih apa kabar, bro? Sehat, bro. Ya, mantap, bro. Ya, di hati udah niat culas dia, naudzubillah min dzalik. Kita nggak usah seujon sama orang. Maka kita minta perlindungan nama Allah. Emang siapa yang tahu hati seseorang kecuali Allah? Betapa banyak bisnis-bisnis yang kayaknya kita orangnya baik, tak tahu. Wallahu a'lam. Ya, kalau tanya sama bapak-bapak, habis udah ditipu bisnis, belum lagi ditipu, ya macam-macam, ada aja bisnis. Ya, maka kita minta perlindungan kepada Allah. Ya, kalaupun dia itu jahat, mudah-mudahan Allah yang akan menghalanginya. Makanya Nabi ini baca doa ini buat Hasan dan Husain. Ini bagus nih, ibu praktekin yang punya anak kecil nih. Yang punya anak kecil nih, bagus nih praktekin nih, baca nih. Ya, ya, artinya apa? A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Ya, mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari godaan setan. Dari godaan setan dan binatang pengganggu serta dari pandangan buruk. Ya. Nah, ini bagus ya, min kulli syaitanin wa hammatin, dari godaan setan, dari godaan binatang, dan dari pandangan mata yang buruk. Ya, ini rame kapan Pak Heri baca doa ini? Ayo, ada yang tahu nggak kapan Pak Heri rame? Lagi musim hujan waktu sarang kobra itu. Oh iya. Waktu itu kobra pada naik ya. Ya, doa ini tenar dah. Emang kadang-kadang kita ya doa tenar tuh kalau lagi musibah aja. Iya. Ya, padahal ya harusnya kita udah ngamalin dari sekarang atau udah tahu gitu loh ya. Nah ini Nabi doain siapa? Bayangin loh, sekali bernabi minta perlindungan sama Allah buat Hasan dan Husain cucunya. Lah kita gimana? Itu Nabi loh. Bayangin aja kayak Nabi Ibrahim aja doa, wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Lah itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan tahu sendiri akidahnya kayak apa. Tapi masih berdoa supaya dilindungi dirinya dan keluarganya dari menyembah berhala. Jangan sombong kita, siapa lu? Ya, kita mah nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Maka cuma Allah yang bisa melindungi kita. Cuma Allah yang jaga kita. Kayak anak-anak, saya tanya, Bu Eni punya anak nggak Bu Eni? Punya banyak. Oh, masih kecil? Gede-gede udah punya cucu saya. Ya udah punya cucu ya, kayak nggak pantas dah, ya. Coba sekarang kita, yang punya anak nih, coba yang punya anak ya. Masya Allah. Bisa nih buat Kita kita bisa ya kan? Kita punya benar buat cucu, benar. Ini Nabi sama cucunya kan, ya. Ya. Maksud saya gini loh, kita tuh sama anak kan sayang banget. Saking sayangnya kita nanya mulu kan. Dikasih handphone satu-satu. Di mana? Sama siapa? Lagi ngapain? Pulang jam berapa? Ya kita kan takut kenapa-napa sama anak itu. Cuma siapa yang bisa jaga anak 24 jam? Betul? Iya benar. Betul Pak Ustaz. Siapa yang bisa jaga anak 24 jam? Segitu ketatnya peraturan di rumah, tetap anak mah bisa lolos-lolosan. Teleponin nama kita kagak diangkat. Sampai ditulisin di teleponnya malampir. Udah tulisin teleponnya malampir. Ya, kagak asik nih mak gua dah gitu loh. Ya kita takutnya kayak apa di rumah? Kagak pulang, belum. Aduh kemana-mana. Ya kita cuman bisa apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin.
Kita cuma bisa sujud, minta doa antara azan dan qomat, minta keselamatan anak-anak. Ya apalagi ibu yang was-wasnya lebih, ya kan? Ya, apalagi tuh anak bawa sendok dari rumah, udah ditanyain mulu deh tuh. Sendok yang ditanya. Sendok yang ditanya. Iya, ya Allah, ya Rahman. Ya, anak-anak kan cuek banget jalan, kayak apa aja dia mah. Dia nggak pernah jadi orang tua, dan sekarang kita jadi orang tua. Masya Allah, kita mah takut banget kejadian apa-apa. Makanya yang bisa jaga anak kita 24 jam cuma Allah. Ya, Anda ngasih HP juga kayak apa juga. Ada ibu-ibu. Ini dia bilang begini sama saya. Saya suami saya kemana saya tahu. Suami saya kemana saya tahu. Saya punya aplikasi namanya My Hubby. Jadi itu suaminya kemana aja ketahuan, Bu. Nih tuh ada titik, tapi cuman titik doang. Suaminya lagi kemana ketahuan sama dia. Jadi saya nggak takut suami saya kemana-mana. Semua by phone. Seminggu kemudian dia datang nangis. Kenapa? Pak Ustadz, yang bawa handphonenya supirnya. Hilang. Ya, Pinter tuh siapa suami. sih? Wah, ditiru nih Pak Ustadz nih. Laki mah ya diikat aja lepas, apalagi kagak diikat gitu loh. Ya, makanya ibu nggak usah lebay, minta perlindungan sama Allah, jaga lakinya. Sama siapa yang bisa jaga istrimu? Ya kecuali Allah. Maka kembalikanlah semua perlindungan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas, ya. Ini kadang-kadang kayak sok banget bisa ngelindungin kita. Ya bisa handle semuanya. Ya kaget aja saya dengar ada ibu-ibu cerita. Itu suaminya baik banget, rumah tangganya juga kayaknya nggak ada masalah. Bininya selingkuh. Ya, aduh, ya. Saya bilang padahal nggak ada masalah apa-apa. Ya, padahal nggak ada masalah apa-apa. Nah itulah siapa yang bisa jaga? Yang bisa jaga kita siapa? Yang bisa jaga anak-anak siapa? Cuma Allah. Ya, maka kita cuma bisa hati-hati ya. Jaga diri baik-baik ya. Nah, jangan pulang malam-malam ya. Cuma bisa gitu doang. Ya, maka perlindungan sebenarnya yang hakiki adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jalanin sebab. Apa sebabnya? Kita baca doanya deh. Yuk baca sekali lagi. U'izu ya. U'izukuma atau a'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ya. Nanti saya kasih Ibu ini ya, ininya ya, catatannya ya. Biar bapak-bapak bisa ngapalin ya, bisa bikin stiker, bisa ditaruh ya. Nah, ini penting ya, apalagi buat anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, Pak Heri punya anak, Pak Heri. Ada 3 Pak Ustadz, laki semua. Laki semuanya, ada laki semuanya ya. Mudah-mudahan itu dijaga tuh ya. Amin. Semuanya. Ya. Baik, kita yang bahas yang ke-7 sekarang. Ya, ketika masuk masjid. 8 Pak Ustadz. Ke-8 ya. Baca Pak Heri. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya beliau apabila masuk ke masjid maka beliau membaca A'udzubillahajim wa bihajihil karim wa sultanil qadim minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha agung dengan wajahnya yang maha mulia, dengan kekuasaannya yang qadim. Dahulu tidak ada awalnya dari gangguan setan yang terkutuk. Dia bertanya, Lanjut. Dia bertanya, Abdullah bin Amr, apakah itu saja? Aku menjawab, Uqbah bin Muslim. Ya. Kurang kencang? Iya ini ya nih. Ini ya sama nih. Ya terus. Aku menjawab Uqbah bin Muslim, ya.
Dia, Abdullah bin Amr, kemudian meneruskan, barang siapa membaca itu, maka setan akan berkata kepadanya, dia terjaga dariku sehari ini penuh. Coba kalau Bapak Heri masuk masjid biasanya baca apa? Allahumma tahlif afabba rahmatika. Taunya kan itu doang kan? Iya, Padahal ada Ustaz. sunnah yang lain. Sunnah yang lain bagusnya begini bacanya. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Baru baca A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya. Ini sunnah-sunnah Nabi yang jarang kita tahu. Ya, kalau Pak Heri pengen dapat pahala gede gampang, Pak. Ini dibikinin stiker, ditaruh tiap masjid. Doa masuk masjid tambahan. Ya, jadi habis baca Allah maftahli abwaaba rahmatik tambahin. Ya, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Supaya mereka percaya kasih hadisnya. Nih hadisnya ya. Hadisnya Yang ngetren yang diriwayatkan pendek itu Pak Ustadz ya. Ya, apa? Yang ngetren yang pendek tadi doang iya. yang di stiker-stiker Ya, itu. kenapa? Karena yang itu riwayat Bukhari. Oh iya. Ya, jadi sebenarnya masuk masjid doanya banyak. Pertama bismillah. Kedua Allahumma sholli ala Muhammad, baca salawat. Tiga baru Allah maftahli abwaba rahmatik. Baru keempat baca ini. Ya. Nah, cuma di kita ya itu aja yang taunya Allah maftahli abwaba rahmatik. Gue udah paling jago aja kalau udah hafal itu, ya. Padahal ilmu ini luas banget ya. Kalau doa masuk masjid. Ya. Kemudian, nah ini ketika was-was dalam sholat. Pengingat, remember. Ya, ketika was-was dalam sholat. Kita bagus kalau lagi sholat, lagi keganggu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Nah ini kita lihat ya dari Utsman. Makanya bapak-bapak kenapa sih kalau lagi sholat ada was-was? Maka yuwaswisu fi sudurina. Setan itu suka ngasih was-was. Nah pokoknya nih, ini Anas pembahasannya panjang banget ya. Saya mah mendingan satu-satu tapi ngerti ya daripada sekali bahas ya cuman lewat begitu aja. Ya kita bahas tafsir yang nyantai aja ya. Nyantai yang penting paham. Nah, makanya di situ ada kalimat khannas. Ada enggak? Min syarril waswasil khannas. Khannas itu secara bahasa artinya ar-raja. Apa artinya yang selalu kembali? Jadi khannas itu setan artinya yang selalu kembali. Jadi setannya balik terus gitu udah gak pernah kapok dia. Makanya disebut khannas. Nah itu kita belum sampai situ. Kita lagi baca qul a'udzu birabbin nas. Ya, nanti kita lihat. Pernah nggak lihat ada orang wudu lama banget? Ya, wah, kamar mandi sampai berjam-jam. Ya, ini was-was kadang-kadang. Ya, makanya ada jurus-jurus jitu supaya ngilangin was-was. Ya. Nah, salah satu was-was yang dibisikkan oleh setan adalah ketika lagi sholat. Maka lagi sholat kita diwaswasin nama dia. Coba kita lihat artinya apa Heri? Dari Utsman. Dari Utsman bin Abi As-Saqafi radhiyallahu an, bahwasanya dia datang menemui Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, sungguh setan telah menghalangi pelaksanaan sholatku dan mengacaukan bacaanku. Maksudnya adalah mencampur adukan bacaanku dan membuat diriku ragu-ragu. Pernah nggak Pak Heri? Kayaknya bacaan kagak enak banget ini. Iya, ya belibet amat ini. Lupa ya. malah Pak Ustadz ya. Malah lagi baca. Nah ini nih ya, kadang-kadang orang muap tuh lagi sholat tuh. Ya, itu harus diulangi lagi itu bacaannya tuh. Al-Hamda. Itu diulangi tuh. Al-Hamda. Ihdina syarah. Nah itu diulangi lagi tuh. Karena jadi gak jelas hurufnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu harus diulangi lagi. Karena gak jelas jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya. Masya Allah setan. Kenapa sih Pak Ustadz setan godain kita? Ya itulah. Makanya kita ada yang nanya Mas Al-Basri, setan tuh suka istirahat ya, kali-kali kita resign gitu ya, libur kali Sabtu Ahad gitu ya. Kata Hasan Al-Basri kalau setan libur ya kita kagak digoda ya.
maka tingkatan setan menggoda tuh banyak banget planningnya. Ya, dia mah tinggal ngulangin doang, ngulangin sejarah doang. Ya, nah ini terus lalu Lalu Rasulullah SAW bersabda, itu adalah setan bernama Khanzab. Jika kau merasakan kehadirannya, maka mohonlah perlindungan Allah dari gangguannya. Lalu meludahlah ke samping kiri sebanyak 3 kali. Utsman pun berkata, aku pun mengerjakan anjuran itu dan Allah pun menghilangkan gangguan itu. Oke, perhatikan. Kita lagi sholat nih, diganggu pokoknya. Pokoknya ngantuk banget dah. Ya Allah, ngapa ini ya? Bacaan belipet ya, pokoknya keganggu banget. Baca dia tuh langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngeludah ke kiri kalau di rumah. Ngeludahnya 2, 1 tiupan doang, 2 ada penceratannya dikit. Tapi tiupan aja. Jadi gini kalau di rumah ya. Ya, cuma tiupan doang. Itu kalau di rumah. Tapi kalau di masjid nggak boleh kita ngeludah. Ya, ngeludah maka kalau di masjid kata Syekh Utsaimin cukup baca a'udzubillahi minasyaitonirrajimnya saja. Jadi kalau kita lagi sholat keganggu, boleh tuh baca ta'awudz lagi sholat tuh misalnya. Aduh, ampun nih keganggu banget nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya lagi tahajud misalnya ya. Jangan beneran ya, jangan beneran hak sebelah ada lakinya ya. Nah, jadi di ini ini aja tiupan saja untuk minasyaitonirrajim. Seperti itu ya, ditiup ya. Ditiup, kalau di masjid cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ada setan, namanya siapa Pak Heri? Khanzab yang tugasnya godain orang sholat. Makanya kita kalau lagi sholat ingat ini, ingat itu. Ya, kita lagi sholat pasti dikasih was-was sama dia. Maka pantas kalau kita, makanya kenapa? Tadi saya bilang, dibolehkan baca ta'awuz di setiap rakaat sebelum baca Al-Fatihah. Ya, minimal sekali saja. Tapi bisa saja berkali-kali. Kenapa? Karena godaan setan. Ya. Nah, makanya pantas kita minta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Kita minta perlindungan kepada Rabb yang ngatur, yang memiliki, yang menguasai manusia, ya. Kemudian ketika menjelang malam nomor 10, lanjut Pak Heri. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW jika dalam perjalanan dan datang waktu malam, beliau membaca doa ini. Wahai bumi, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Sesungguhnya aku berlindung pada Allah dari kejahatanmu dan kejahatan apa yang ada di dalammu. Begitu pula dari kejahatan makhluk yang diciptakan di dalammu dan dari kejahatan sesuatu yang merayap di atasmu. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setiap singa, ular hitam besar, ular, dan kalajengking, serta dari kejahatan penduduk negeri ini, dan dari kejahatan orang tua dan anaknya. Masya Allah ya. Ini jarang didengar nih, jarang dibaca nih. Iya. Ya, karena orang kagak mau susah. Biasanya cuma baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq biasanya ya, kalau sampai ke sebuah negeri. Padahal ini doa ketika menjelang malam dan kita lagi musafir dalam perjalanan. Ya, atau lagi pulang malam. Ya, maaf ya, sekarang banyak begal kan? Iya. Ya, banyak begal, banyak yang jahat-jahat ya. Maka yang suka pulang malam tempel nih. Nanti digunting, ditempel di, kalau yang pakai mobil tempel di tempat yang buat kaca tuh kan ada tuh kalau kita giniin buat nutupin matahari tuh ya. Yeah. Nah, daripada ibu buka begitu kan suka ada kacanya ya, daripada ngaca kagak mukanya kagak jelas, kagak berubah-berubah, ya mendingan ditaruh doa di situ. Ya, taruh doa di situ. Doa apa? Ini doa ini ya, ardu rabbi wa rabbukallah. A'udzubillahi min syarri wa min syarri ma khalaq wa fika min syarri ma alika min asyadi wa aswadi wa minal hayya wal aqrab wa min sakinil balad wa walid wa ma walad. Jadi ini doa nanti coba dicari nanti apa yang ada syakalnya ya, yang ada syakalnya ada apa sih? Ada patah-patahnya biar gampang ya. Kalau bisa yang ada latinnya ya. Nanti coba nanti saya suruh yang nyari anak-anak.
Ketika keluar rumah, nah bagus nih kita kalau keluar rumah baca doa ya dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Bu Eni baca Bu Eni. Dari Khawlah bin Hakim radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa yang memasuki suatu tempat kemudian dia membaca doa di atas, maka tidak ada satupun makhluk yang membahayakannya hingga dia pergi dari tempat itu. Oh, a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Kalau cukup sampai situ atau tambahin lam yadurruhu syai'un. Jadi cukup sampai sini doang kok, sampai di sini doang ya. Kalau lam yadurruhu itu kalimat hadis ya, maaf kalimat hadis. Jadi ketika kita sampai ke sebuah tempat ya, baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Jadi kalau sampai mana nih tempat yang asing yang kita nggak tahu, baca doa ini ya, lewat. Jadi bukan pelakson ya, bukan pelakson ya. Kadang-kadang orang kita ya lewatin lewatin Cipularang tuh ya, klakson tin 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 tin. Saya bingung ya lagi di sana, tin tin saya udah di pinggir, kenapa diplaksonin mulu sih gua gitu loh ya. Ternyata begitu di Tasik saya dikasih tahu, Jang Agus kalau lewat situ kudu klakson, kalau kagak nanti disamperin ya. Itu kan penunggunya, Masya Allah, manusia takut sama setan. Sama buang duit. Sama buang duit. Buang duit. Sampai-sampai ada cerita dari seorang ustadz ya, dia ceritanya supir, tapi supirnya udah ngaji gitu loh. Begitu yang mungkin narik online ya, yang belakangnya yang numpangnya itu dia orangnya kalau lewat apa-apa klakson gitu loh ya, pokoknya minta izin, minta jalan gitu ya. Nah sedangkan si supirnya udah ngaji, begitu lewat tempat seram, pir klakson, oh enggak, wah terus ya supirnya syar'i bagus nih ya, udah ngaji akhirnya karena supirnya nggak mau klakson, dia buka tuh kacanya masih, dia bilang tin tin pakai mulut dia, tin tin gitu ya. Allah, orang ya begitu takutnya. Jadi ini bagus dibaca ketika kita berada di suatu tempat. Ya misalnya sampai bandara mana, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan belagu ya, jangan belagu. Banyak kejadian-kejadian yang tak terduga. Ya, kaget kalau dengar-dengar ya bagaimana orang bisa jual ginjal orang lain ya. Orang bisa jual ya macamnya, Allah, kok ada orang-orang kayak gitu. Ya, bisa jual anak, bisa jual dan lain sebagainya. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari orang-orang seperti ini. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah dari makhluk-makhluknya yang jahat, ya. Kemudian ketika was-was keraguan datang, ya, nah ini ya, jadi biasanya misalnya setan suka ngasih was-was, ya misalnya gini, boleh dibaca Pak Eri? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setan mendatangi salah seorang dari kalian, lalu bertanya, siapakah yang menciptakan ini? Siapakah yang menciptakan itu? Hingga dia bertanya, siapakah yang menciptakan Rabbmu? Oleh karena itu, jika telah sampai kepadanya hal tersebut, maka hendaklah dia berlindung pada Allah dan hendaklah dia menghentikan was-was. Pernah nggak Pak Febriandi? Pak Febriandi lagi di mana? Di puncak, di gunung, lihat di laut, lagi sunset, ya. Masya Allah, ya cakep banget ya. Nah Pak Febriandi pasti ngomong di hati, Subhanallah, Masya Allah, ini ciptaan Allah. Tapi setan nanti bisikin nama Pak Febriandi. Cakep kan? Indah ya? Ya, ciptaan Allah tuh. Terus yang nyiptain Allah siapa? Ya, maka ketika was-was begitu ngomong, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita tuh gitu. Kita suka kagum dengan ciptaan Allah. Tapi syaitan menyelipkan kalimat, siapa pencipta Rabbmu? Ya, maka di situ kita jangan terkecoh. Tinggalkan was-wasnya dan katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya pinter dia nyari celah dia tuh. Ya, nyari celah. Sekarang saya tanya sama Febriandi. Pak Febri, setan yang jahatan mana setan? Setan berbentuk iblis apa setan berbentuk manusia? Yang paling susah kalau setannya berbentuk manusia, kita susah untuk membedakannya. Apalagi cantik. Nah, itu dia. Susah, repot itu. Repot betul ya. Ya, nanti ada pembahasannya. Makanya kalau setan berbentuk setan gampang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau setannya berbentuk perempuan cantik, susah dibacain gitu, nggak bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu, nggak bisa. Maka harus pakai kesabaran, ya, harus pakai kesabaran, ya, harus bisa jaga nafsu kayak begituan mah. Ke-13, kapan kita minta perlindungan kepada Allah? Ketika zikir pagi dan petang, ya. Boleh baca, Pak Febriandi baca. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Bakar bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bisa? Ya, lanjut. Bisa kedengaran nggak, Ustaz? Ya, kedengaran. Oke. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Bakar bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa yang mesti aku baca ketika aku berada di pagi dan sore hari? Maka Nabi bersabda, ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya, dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku dan menyeretnya kepada seorang muslim. Nah, ini doanya nih, Allahumma alimul ghaibi wasyahada fatirus samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Ya, ini bagus ya, dibaca a'udzu bisyarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirki, ya. Nah, ini bagus dibaca kapan tadi? Setiap pagi dan sore. Ya, setiap pagi dan sore, ya. Ini dibaca setiap pagi dan sore. Kenapa? Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ada yang bertanya, apa yang aku baca di pagi sore hari, pagi dan sore hari? Maka Nabi ngajarin ini. Allahumma alimul ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirki, ya. Nah, ini dibaca setiap pagi dan sore hari, ya. Nah, ini termasuk minta perlindungan juga. Kemudian ketika syaitan membisikkan keburukan dan kedustaan, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sungguh syaitan memiliki bisikan pada manusia. Malaikat juga memiliki bisikan. Bisikan syaitan menjanjikan keburukan dan mendustakan kebenaran, sedangkan bisikan malaikat menjanjikan kebaikan dan mempercayai kebenaran. Barang siapa mendapatkannya, maka ketahuilah bahwa itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian hendaklah dimuji Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang mendapatkan yang lain, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari syaitan yang dilaknat. Kemudian membaca ayat, ya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan, menakut-takuti dengan kemiskinan, menyuruh kamu berbuat kejahatan. Bapak Ibu sekalian melihatkan Allah, setan itu selalu bisikin pesimis. Jangan nanti habis lu duitnya. Ya, setan selalu membisikkan yang namanya di surat Al-Baqarah, ya, ayat 268, setan itu selalu menakut-takuti manusia akan kemiskinan, ya, dan menyuruh dari berbuat kejelekan. Makanya ada dua bisikan dalam kehidupan kita, bisikan malaikat dan bisikan setan. Nah, ini dua-duanya disebut korin. Apa? Korin. Ya, korin. Ya, nah ini yang nanti akan kita bahas tentang di surat An-Nas ini. Baik, selesai 14 hal
yang bagus kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali lagi kita lihat ya suratnya ya, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabb. Ya, Rabb itu apa artinya? Yang memelihara, yang menguasai, yang memiliki, ya, itu artinya Rabb. Maka doa kebanyakan pakai Rabb ya daripada pakai Allahumma, karena memang Allah lah yang memelihara dan yang mengatur. Kemudian ayat selanjutnya, kapan kita disuruh minta perlindungan sama Allah tadi? Kapan aja kita minta? Khususnya di 14 tempat tadi. Ya, 14 tempat tadi. Ya, termasuk di saat sekarang nih bagus kita minta perlindungan sama Allah nih. Ya, ya baca Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Itu doa bagus nih lagi zaman corona begini nih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari musibah yang besar, min jahdil bala wa darki syaqa, hinanya kesengsaraan, wa su'il qadha, dari takdir yang buruk, wa syamatatil a'da, dari musuh yang selalu menang. Bagus minta perlindungan di saat-saat sekarang ini. Kagak apal Pak Ustadz, yang gampang apa? Yang gampang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau yang kagak apal itu dah pasti apal semuanya deh itu mah. Ya. Kalau mau lebih ya ada doa-doa supaya terhindar dari segala macam musibah. Banyak doa-doa perlindungan dan kita hanya minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca ayat selanjutnya, Malikin Nas, raja manusia. Raja manusia. Malikin Nas, raja manusia. Di dunia ini ada raja. Tapi semua raja-raja di dunia ini adalah takluk. Ya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak boleh namain orang raja di raja. Seperti Sahansah itu nggak boleh itu. Sahansah katanya artinya raja di raja, nggak boleh. Karena raja di raja cuma Allah Subhanahu wa taala. Malikin Nas, ya raja manusia. Kemudian Ilahin Nas, sembahan manusia. Ya, sembahan manusia. Kan kita lihat tafsirnya di sini. Ya. Nanti kita bahas dulu artinya dulu. Dari min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Khannas tadi apa tadi? Selalu kembali. Ya, selalu berbolak-balik dia. Ya, khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ini ayatnya. Sekarang kita coba lihat tafsir dari Ibnu Katsir. Ya, kita lihat tafsir dari Ibnu Katsir. Boleh Pak Hari baca tafsirnya dari Ibnu Katsir? Ini ya. Dan ini adalah tiga sifat dari sifat-sifat Allah, yaitu rububiyah, Allah sebagai Rabb, al-Mulk, Allah sebagai Raja, dan ilahiyah, Allah sebagai sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar. Dialah Rabb, sang Raja, dan sesembahan bagi segala sesuatu. Segala sesuatu adalah makhluk ciptaannya, miliknya, dan hambanya. Ini Pak Heri, ini Qul a'udzu birabbin nas, ini surat An-Nas ini hebat. Ini ayat ini, surat ini diawali dengan tiga apa? Tiga sifat Allah. Pertama, Rabb. Dua, Malik. Tiga, Ilah. Tiga sifat Allah di ayat 1, ayat 2, ayat 3. Jangan main-main sama Anas. Nah, nanti setelah kita selesai Anas, Falak, nah nanti kita belajar keutamaan Falak dan Anas. Anda kalau tahu keutamaan Falak dan Anas, Anda akan sering-sering baca Falak dan Anas. Makanya Falak dan Anas ini disebut apa tadi? Mu'awwizatain. Apa? Mu'awwizatain. 2 ayat perlindungan. Ya, 2 ayat perlindungan. Atau kalau pakai kulhud disebut apa tadi? Mu'awwizat, ya, ayat-ayat perlindungan. Jadi di surat An-Nas ini ya Allah menyebutkan 3 sifat. Yang pertama rububiyah. Apa tuh rububiyah? Allah sebagai Rabb. Yang kedua mulk, Allah sebagai raja.
Yang ketiga, ilahiyah, Allah sebagai sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar. Ya, dialah sang raja sesembahan. Segala sesuatu adalah makhluk ciptaannya, miliknya dan hambanya. Hebatnya surat An-Nas ini 3 nama sifat Allah beriringan semuanya di sini dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3. Lanjut Pak. Lalu dia siapa? Nyuruh Rasulullah SAW ya. Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia Subhanahu wa Ta'ala menyuruh orang yang berlindung agar berlindung dengan sang pemilik sifat-sifat tersebut dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yaitu setan yang ditugasi menggoda manusia, karenanya tidak ada seorang pun dari manusia kecuali dia mempunyai korin atau setan yang menyertai. Namanya apa Pak Heri? Korin. Nih. Jadi kita kenapa kudu minta perlindungan kepada Allah? Karena ya setiap manusia itu ada setan yang menggodanya. Ya, yang ditugasi menggoda manusia ya namanya korin. Namanya apa tadi? Korin. Tugasnya apa? Terus Yang menghiasi perbuatan keji kepadanya sehingga terkesan baik, dan dia tidak mengenal lelah dalam melakukannya. Orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah. Masya Allah. Makanya setan ini ya yang bikin ibu males itu korin namanya. Ya, yang bikin kita jadi suuzon itu korin namanya. Bukan hanya tabiat ya, tapi dihiasi oleh korin. Makanya dia suka menghiasi perbuatan keji. Ya, dan tidak mengenal lelah dalam melakukannya. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari setan namanya apa tadi? Korin. Nah, kita lihat hadisnya. Lanjut. Dalam Sahih Muslim disebutkan hadis yang artinya tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah diutus kepadanya pendampingnya, korin dari kalangan jin. Para sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk juga aku. Hanya saja Allah menolongku atasnya sehingga korin tersebut masuk Islam. Maka ia hanya memerintahkanku kepada kebajikan. Jadi semua manusia ada korinnya. Ya, cuma korinnya Nabi masuk Islam. Oh, iya. Cuma Nabi doang. Ya, yang lainnya kafir. Ya, nah ini makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang lalai dari Ar-Rahman, zikr Rahman, maksudnya Al-Quran, maka akan ada setan sebagai pendampingnya. Hati-hati. Ya, lalai dari baca Al-Quran tuh ya. Nah, jadi ternyata kenapa kita disuruh minta perlindungan kepada Allah? Karena memang banyaknya godaan, banyaknya fitnah. Ya, termasuk godaan yang besar yang harus kita minta kepada Allah adalah dari korin. Ya, dari korin. Dan ternyata setiap manusia ada setan pendampingnya yang disebut dengan apa tadi? Korin. Ya, korin. Makanya ini tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir, beliau bermazhab Syafi'i. Ini tafsir beliau ini luar biasa, fenomenal, banyak dipakai oleh orang-orang ya, dan beliau ini bukan tafsir orang sekarang, ini tafsir orang dulu ya. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ya, maka tidak ada manusia kecuali dia memiliki korin. Maka kita disuruh minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan manapun. Ya, dari binatang, dari apa kita minta perlindungan, termasuk dari si korin. Ya, nah sekarang saya pengen sedikit bahas tentang siapa? Korin. Ya, sedikit saja. Boleh Pak Heri? Boleh Pak Ustadz. Lanjut. Siapa itu korin? Pak Dokter mana Pak Dokter? Iya nih Pak dosen. Pak dosen ya. Dosen Ege. Boleh dibaca Pak Heri?
Siapa itu Qarin dan apakah dia menyertai mayit sampai di kuburnya? Jadi Pak Heri, dalam sebuah riwayat Qarin itu lahir begitu kita lahir. Ya, jadi Qarin itu lahir begitu kita lahir. Makanya kalau misalnya ada orang pergi ke dukun ya, lalu dukun ngomong begini sama Pak Heri, masuk Pak Heri, jangan kagum tuh, gila, gua belum ngomong dia udah tahu nama gua. Nah. Ya kan Pak Heri daftar di depan. Ya, satu. Nah itu yang ngasih info tuh kadang-kadang Qarin duluan datang. Jadi Qarin itu suka ngasih info sama dukun-dukun. Maka dia suka tahu apa masalah Pak Heri. Ya, makanya Pak Heri dibuat kagum dah sama dia. Maka kejebak dah. Ini jadi kedukun. Haram jatuhnya. Ya, makanya hati-hati tipu daya siapa tadi? Qarin. Ya, jadi Qarin ini lahir bersamaan dengan kita lahir. Dan memang dia ujian buat kita. Nah, kita coba lanjutkan. Lanjut Pak Syekh Muhammad. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah ditanya. Pertanyaan. Artinya, siapakah Qarin itu dan apakah dia akan menyertai mayit ke kuburnya? Jawabannya, Qarin adalah setan yang dikuasakan kepada seorang insan dengan izin Allah. Ia memerintahkan kepada perbuatan keji dan melarang dari perbuatan ma'ruf. Itu kerjaan dia tuh, merintahkan kepada yang keji, melarang dari berbuat ma'ruf, kebaikan. Lanjut. Sebagai Allah berfirman, setan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran dan memerintahkan kepada kalian untuk berbuat keji. Akan tetapi, jika Allah mengkaruniai seorang hamba dengan hati yang selamat, jujur, senantiasa menghadap kepada Allah, menginginkan akhirat, lebih mengutamakan akhirat dari dunia, maka Allah akan menolongnya menghadapi Qarin ini, sehingga ia tidak mampu menyesatkannya. Amin ya Allah. Lanjut. Oleh karena itu, sepantasnya seorang insan itu, setiap kali dia digoda oleh setan, hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sebagaimana Allah perintahkan, Allah SWT berfirman, dan jika setan menggodamu dengan suatu godaan, maka hendaknya engkau meminta perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan yang dimaksud dengan godaan setan adalah ia menyuruhmu untuk meninggalkan ketaatan atau menyuruhmu untuk berbuat maksiat. Maka jika engkau merasa dalam dirimu ada kecondongan untuk meninggalkan ketaatan, maka ini dari setan. Atau ada kecondongan untuk berbuat maksiat, maka ini juga dari setan. Maka bersegeralah meminta perlindungan darinya, niscaya Allah akan melindungimu. Lanjut. Adapun permasalahan Qarin ini akan berlanjut bersama seorang sampai di kuburnya, maka tidaklah demikian. Yang nampak, wallahu alam, dengan matinya seorang insan, maka ia akan berpisah darinya. Karena tugasnya yang ia dikuasakan untuknya sudah berakhir. Tatkala seorang insan jika ia meninggal, telah terputuslah amalannya. Jadi kan gini Pak Heri, kan Qarin itu kan memang tugasnya ngerjain kita, godain kita selama hidup ini. Nah sekarang kalau kita mati, dia ikut nggak ke kuburan, ikut mati kagak gitu loh. Enggak, selesai. Ya maka ternyata enggak. Ya makanya jangan heran kalau ada orang main jalangkung. Misalnya ada orang meninggal, main jalangkung, hadir, datang tadi undang, pulang tadi jemput, ya naik online aja. Ya, pokoknya, kan, nah itu kan suka ada roh ditanya tuh, tuh. Ya. Ini siapa? Saya rohnya Pak Mbah ini. Jambrong. Mbah Jambrong. Ya, dia tahu semuanya. Itu bukan roh, itu namanya Qarin. Oh. Kalau roh dalam Islam nggak ada roh gentayangan. Dalam Islam nggak ada roh gentayangan. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah yatawaffal anfusina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alal maut wa yursilul ukhra ila ajali musamma inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi roh itu kalau mati dipegang sama Allah. Kalau orang tidur, kalau orang hidup dipegang lagi tidur. Makanya nggak ada roh gentayangan. Siapa yang gentayangan? Yang gentayangan namanya siapa tadi? Qarin. Qarin.
Jadi Korin kalau Pak Heri udah meninggal, Korinnya freelance tuh. Oh. Ya, nah itu yang disuka dipanggil-panggil, suka paling jalangkung. Apa kesukaannya Pak Heri dia tahu karena sehari-hari bareng Pak Heri. Oh iya. Ya, itu Korin tuh ya. Nah ini, jadi manusia ini ada korinnya, ada setan pendampingnya. Ya, oleh karena itu kita minta perlindungan kepada Allah dari korin ini. Ya, makanya kalau ada perbuatan-perbuatan kemaksiatan, bisikan-bisikan kemaksiatan, segera minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya korin ini ada, ya ini penegasan dari Syekh, dan dia suka ngajak kepada apa? Ngajak merintahkan pada perbuatan keji, membisikkan kefakiran, ya. Nah, korin ini cuma masalahnya ketika korin ini kita ini mati, korinnya ikut mati kagak? Ternyata kagak. Ya, korinnya freelance, entah pergi kemana, wallahu alam. Ya, ini sedikit tentang korin. Ya, kembali lagi. Ya, ya. Kemudian kita lihat di sini, ya. Coba baca, masih Pak Heri nggak apa-apa ya disuruh baca terus ya. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Ya, mungkin Bu Eni mau gantian disebutkan. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas tentang kunjungan Safiyah kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang itikaf. Kemudian beliau keluar bersamanya pada malam hari untuk mengantarnya pulang ke rumahnya. Lalu beliau bertemu dengan 2 orang dari kaum Ansar. Ketika mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bergegas pergi. Lalu Rasulullah bersabda, sabdanya lanjut, tunggu dulu. Tunggu dulu, hendaknya kalian berdua tetap di tempat. Sesungguhnya dia ini Safiyah binti Huyai. Lalu mereka berkata, Maha suci Allah, wahai Rasulullah. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Dan sesungguhnya aku khawatir ia membisiki sesuatu di hati kalian berdua. Atau beliau berkata, membisiki kejahatan. Jadi gini, saya terangin nih ya, Jadi kan Nabi sama istrinya, namanya siapa tadi? Ayo, Safiyah. Safiyah binti Huyai. Ya, jadi Safiyah ini cucunya Nabi Musa. Ya, jadi Nabi dapetin Safiyah ini waktu menaklukkan Khaybar. Ya, wow ceritanya indah. Kalau bisa beli deh tuh buku tentang istri-istri Nabi. Ada istri Nabi namanya Safiyah. Nah, Safiyah ini ya lagi jenguk Nabi yang lagi itikaf. Ya, jadi itikaf dijenguk sama Safiyah. Tiba-tiba datang 2 orang. Kemudian 2 orang ini tadi diceritakan di sini ya. Lalu beliau bertemu dengan 2 orang kaum Ansor. Ketika mereka melihat Nabi, mereka bergegas pergi. Tunggu dulu, maka dikasih tahu ini Safiyah. Lalu mereka bilang apa? Kata mereka, ya mereka bilang apa? Ya subhanallah ya Rasulullah. Ya Maha suci Allah wa Rasulullah. Lalu beliau bersabda, sungguhnya syaitan ini mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Jadi kata ulama yang lain, jadi pada awalnya 2 orang Ansor ini nggak seujon. Itu kan Safiyah tuh, istri Nabi. Tadinya mereka nggak seujon. Ya, akan tetapi suuzon itu mungkin akan muncul dalam diri mereka. Oleh karena itu Nabi mengatakan, iya ini istriku Safiyah. Untuk menghilangkan suuzon yang akan dilemparkan oleh setan. Makanya Nabi bilang begini. Ini apa tadi? Kata Nabi bilang, sesungguhnya dia ini Safiyah binti Huyai. Maksudnya apa? 2 orang Ansor ini takut dikasih suuzon sama siapa? Sama setan. Nah makanya nggak dikit kan, gara-gara suuzon rumah tangga hancur. Ya, makanya jangan suka buka handphone laki, jangan suka buka.
Ya, ya ini dibukain, dilihat-lihat sampai-sampai saya dikasih tahu sama ibu-ibu, Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz pengen tahu semua nomor kontak apa yang ini ada aplikasinya. Jadi katanya bisanya dot semua apa kontak kita gitu loh. Masya Allah, sekarang orang didukung supaya suujon sama orang lain. Ya, jadi apa Nabi bilang ini Safiyah? Karena takut dua orang Ansor ini dikasih suuzon sama setan, ya. Jadi kenapa? Karena setan ini sering sekali memberikan prasangka jelek kepada manusia. Makanya Nabi bilang, sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Dan sesungguhnya aku khawatir ia membisiki sesuatu di hati kalian berdua. Makanya Nabi bilang apa? Ini Safiyah binti Huyai, ya, supaya setan tidak jadi memberikan prasangka kepada siapa? Kepada dua orang Ansor ini. Jadi takut-takut nih orang Ansor ini jadi suujon sama Nabi. Siapa tuh perempuan? Makanya Nabi bilang ini Safiyah binti Huyai. Makanya Nabi kasih tahu sungguhnya setan ya mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah, dan sesungguhnya aku khawatir ia membisiki sesuatu di hati kalian berdua. Ya, segitu dulu ya. Nanti kita bahas waswasil khannas karena agak panjang ya, agak panjang. Mungkin ada yang mau nanya, silakan. Masya Allah ya Pak Ustadz, ini baru berapa ayat aja udah hampir 1,5 jam ya Pak Ustadz ya. Tafsir ini luar biasa sekali. Mungkin kita batasi Pak Ustadz kali ya. 3 pertanyaan aja Pak Ustadz ya. Boleh 3 dulu. Ya. Pak Ustadz, ini dari Ibu Taci ya, Mariana. Walau sudah baca ta'awuz tapi masih ngantuk. Masih suka ngantuk juga Pak Ustadz. Bagaimana nih Pak Ustadz? Bedain ngantukan sama capek ngantuk. Jadi dulu istri Nabi namanya Zainab, lama sholat, akhirnya jadi ngantuk. Saking ngantuknya pegang tali, ditaruh tali. Jadi Zainab sholatnya begini. Kalau kita begini kapan? Kita begini di feeder ya, lagi bis ya. Nah, Zainab sholat begini nih. Akhirnya apa? Akhirnya sama Nabi begitu masuk masjid lihat tali gitu disuruh putusin dan disuruh tidur kalau ngantuk. Jadi bedain capek ibadah sama ngantukan. Kalau capek ibadah makanya kalau capek ibadah maka jangan sampai kalau udah capek buruan istirahat. Jangan sampai nanti lagi ibadah ngomong baca Quran tapi akhirnya ngaco baca artinya jadi salah. Ya, maka kalau kita mau ibadah sunnah, maka badan harus fit, ya, jangan sampai ngantuk. Nah, contohnya siapa tadi? Zainab, ibadahnya lama, tapi kemudian karena lama ini jadi ngantuk, makanya dipasang tali. Nah, itu capek yang bagus tuh, capek setelah ibadah. Tapi ada orang yang namanya ngantukan. Udah tahu bangun jam 4, setengah 5, 15 menit lagi subuh. Ya, dia udah ke kamar mandi, udah banyak masih ngantuk nah, itu namanya ngantukan, kudu dilawan. Ya, bagaimana cara ngelawannya? Sholat tahajudnya dikerasin suaranya kayak Umar bin Khattab. Ya, jadi Umar itu kan sholatnya tuh baca Qurannya dikerasin. Ya, apa tujuannya? Ngusir setan. Jadi memang satu sisi kita disuruh baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi satu sisi jiwa kita ini lemah gitu loh. Jiwa ini lemah, makanya harus ada usaha juga dong. Ya, ini baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil giniin bantal A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana? Ya, jadi ngantuk kan tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil begini-begini gimana? Kalau A'udzubillahi minasyaitonirrajim tuh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh. Ada semangatin diri. Ini baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada orang baca ayat kayak gini loh. Ada orang baca ayat kursi sambil celangak-celinguk. Katanya ayat kursi ngusir setan. Dia bacanya begini. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun. Ya gimana dia baca sambil ketakutan? Jadi berarti yang salah itu bukan ayatnya.
Yang salah itu adalah kitanya, jiwanya. Kurang Ya, yakin kali Ustaz. kurang yakin gitu. Contoh nih ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu pernah sakit di Mekah. Lalu dia minum zam-zam dengan baca Al-Fatihah. Dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Apa kata dia? Kekuatan ini akan lebih sesuai dengan keyakinan masing-masing. Makanya ketika kekuatan iman kita bagus, mau baca Fatihah, wah lebih hebat itu kayak begitu. Maka ketika kita baca ayat kursi, baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi dibarengi dengan jiwa yang semangat, ya. Jadi jangan begini, baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi jiwanya malas, gak ada usaha. Ya, ya. Gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyanta A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya gak bisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Saya ya cerita aja ya, cerita. Mudah-mudahan jadi kenangan buat saya. Waktu kalau taraweh di Mekah Madinah kan tahu sendiri lama. Iya. Apalagi udah 1 juz, bacanya nyantai. Belum lagi kita yang namanya itu udah kenyang makan. Padahal taraweh mulainya jam 9 loh. Ya, jadi dikasih waktu 1,5 jam untuk makan, untuk apa. Apalagi di AC ruangan. Maka saya sama teman-teman tuh suka nyari cara. Nyari cara apa? Gimana supaya tetap fight, tetap bisa ikutan taraweh sampai selesai. Kita bawa press care Pak Heri. Oh, Diapain press care-nya? Ditaruh di sini nih. Oh, di sini. Ya jadi begitu sholat tuh saya. Jadi melek terus kan gitu loh. melek. Karena kalau diikutin ya maunya tidur mulu. Iya, ngantuk terus. Ngantuk. Coba kayak hari begini udah jam berapa ini? Udah jam 9. Iya. Maunya Malam rebahan minggu deh. lagi nih. Malam Ahad lagi. Saya tuh sering Pak Heri, saya Zoom saya ini saya nggak matiin. Saya nggak matiin. Itu sampai jam berapa saya bangun, kok masih ada ibu-ibu aja tuh ya, masih belum ditutup juga. Berarti itu dia ketiduran kan? Iya. Dia ketiduran ya. Iya. Jadi ketika kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, pertanyaannya, sekuat apa keyakinanmu kepada Allah? Ketika kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim tapi sambil males, sambil ya salah gitu. Kita harus ada usaha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, maka karena Nabi juga kan perang Badar, perang Uhud. Nabi juga baca perlindungan, tapi tetap ada action gitu loh. Ya, jangan mentang-mentang baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim enggak ada action gitu loh. Ini kita Ya, harus ada ini action. kali Pak Ustaz. Terkaitan dengan pertanyaan berikutnya nih. Kalau kita sudah berdoa masuk ke toilet, apakah setan tersebut masih ada, Pak Ustadz? Itu kayaknya juga masuk Ya, ya, Pak Ustadz, pertanyaan saya sih nggak tahu. Setan. Gua kagak bisa lihat. Iya. Tugas kita baca. Baca. Tugas kita baca. Jadi di dalam kitab ensiklopedia sholat, tadi baru bahas tuh sore-sore, siang-siang ya. Adab masuk ke adab bersih-bersih ya. Adab dari najis. Nah, termasuk kalau di situ ada adab kalau buang hajat. Nah, adab buang hajat itu termasuk apa? Kalau masuk kamar mandi baca baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maka aurat kita tertutup dari dia. Aurat kita tertutup dari dia. Jadi kalau kita nggak baca, kemungkinan aurat kita kelihatan. Kita lagi mandi kan telanjang bulat tuh. Dia ngelihat itu. Jadi tontonan dia. Untung dia kagak ada Instagram. Kalau ada dia upload itu. Ya. Jadi dia ngelihat kita. Makanya disuruh sama Nabi untuk baca Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Nah itu. Jadi Ustaz setan. Pak Ustaz nih. Kenapa? Kedengeran, Bu? Pak Heri kedengeran? Enggak putus Pak Ustadz. Udah nggak apa-apa. Di itu aja lanjut Pak Ustadz. Kedengeran nggak? Enggak kedengeran. Oke, Taib ya.
Jadi setannya masih ada nggak Pak Ustadz? Ya, ya nggak tahu gitu loh. Yang pasti kita disuruh baca supaya aurat kita tertutup. Dan kamar mandi kan sarang setan, ya Betul. sarang setan. Makanya jangan lama-lama di kamar mandi. Di kamar mandi baca koran, ya baca majalah, ya jawab Instagram. Wah, lama banget di dalamnya. Itu nggak boleh lama-lama. Kenapa? Karena di dalamnya banyak jiwa-jiwa yang jahatnya, maksudnya setan. Tapi tugas kita baca doa tadi kalau masuk supaya dia nggak ngelihat kita. Ya, lanjut. Ya, pertanyaan nomor 3. Salah pertanyaan terakhir. Dari Budita Nadia. Bismillah, Pak Ustadz, terkait bahasan Qorin. Ada kisah orang ini kalau lihat foto orang lain, dia bisa tahu orang itu di foto seperti apa tabiatnya. Bahkan cara bicaranya. Dari first impression melalui foto tersebut, juga orang ini bisa tahu hanya melihat dari foto, misalkan ada ruangan atau ada rumah, ada setannya. Yang serem dari sisi itu. Itulah jin Qorin Pak Ustadz, membuat orang itu bisa seperti itu. Betul. Coba katanya. Ya, jadi kadang-kadang Qorin itu bisa memberikan imajinasi, berita-berita. Dan bisa aja dia kontak-kontakan sama teman-temannya gitu loh. Makanya kadang-kadang ada orang suka bilang begini, Bapak Heri ada yang ngikutin. Ya, 2 orang gede-gede. Jangan langsung percaya. Iyalah dia ngikutin, kan Qorin, satu malaikat, satu setan. Gitu loh. Ya, kadang-kadang tuh ujung-ujungnya duit, Pak. Ini harus ini Pak Heri. Pak Heri harus dibuang nih. Dibuang ininya, cincinnya, ya, dibuang jamnya, ya, Pak, harus ada mahar, harus ada apa, nanti saya gendong setannya bayar sekian, hati-hati. Jadi nggak ada yang bisa, Nabi itu nggak ngelihat setan, Pak. Ya, kalaupun Nabi ngelihat setan itu dalam bentuk aslinya. Makanya Abu Hurairah pernah nangkap setan yang mau nyolong harta zakat. Ditangkap begini, ditangkap kayak nangkap orang, bukan dimasukin botol. Bukan. Ya, jadi ketika ada orang yang bisa tahu lewat foto, lewat ini so tahu, nggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Ya, nggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Dia cuma nerka-nerka doang. Bisa benar, bisa salah. Ya, ini lihat foto, lihat jari, ini begini nih ya. Ya, orang ini begini ya, orang ini begini ya. Tapi ada juga sesuatu ilmu karakter, Pak. Ilmu karakter. Misalnya ini betisnya gede banget, lu tukang beca ya. Kan bisa aja gitu loh. Ya, nih gini kan gitu. Ini betul ini pemain bola nih. Ada, tapi nggak bisa ngelihat hati. Cuma bisa lihat fisik doang. Tapi kalau ada orang, ini orangnya sepertinya, ini orangnya begini nih. Ini begini, itu so tahu. Ya, so tahu. Ya kayaknya dia bakalan, apalagi kalau udah ngomong begini nih, masa depannya bakalan suram nih. Itu lebih parah lagi orang kayak begitu tuh. La ya'lamul ghaib illallah. Ya ma tadri nafsum maza taksibu godan. Gak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Jadi bisa saja Qorin itu memberikan apa? Berita informasi, berita ini, berita itu, ya. Kemudian di rumah ini, ada itu, ya. Jangan percaya dulu. Dan gak usah dirukyah rumahnya. Rumah mah bagaimana kita? Rumah mah bagaimana kita gitu loh. Kalau kitanya rajin baca Quran, insya Allah ya yang ada di dalam rumahnya keluar yang kagak bener. Lanjut. Pak Ustadz, pertanyaannya apakah Qorin bisa dimanfaatkan Pak Ustadz berarti dalam hal ini sama manusia? Bisa sama dukun. Oh, bisa mereka komunikasi. Ya, karena dukun itu sama setan TTM. Ya teman tapi mesra gitu loh. Bahasanya jibet wa tagut. Jibet wa tagut. Ya, jibet itu. Jadi mereka ini 2 sejoli. Jibet satu namanya satu lagi togut. Togut itu tukang sihir, jibet nih setan. Ya, mereka bisa berkolaborasi. Ya, seperti itu. Makanya setan suka ngasih berita kan sama dukun. Ya, berita yang benar 1 ditambahi dengan 100 kebohongan. Itu. Pertanyaan terakhir Pak Ustadz, mau tanya tadi ayat tentang firman Allah soal roh gentayangan, apa ya Pak Ustadz?
Surat Az-Zumar ayat 42. Az-Zumar 42. Bukan roh gentayangan, bukan. Jadi Allah itu memegang roh orang yang mati, ya, dan orang yang hidup lagi tidur. Oh, Az-Zumar. Ya, ayat 42. Oh. Bukan roh gentayangan ya, itu maksudnya Allah memegang roh orang yang mati dan orang yang hidup lagi tidur. Jadi kalau kita kan hidup nih, Ya. nah itu rohnya dipegang lagi tidur. Anfusina mautiya wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qadda 'alal maut wa yursilul ikhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ada Pak Heri? Ya. Ya, jadi itu cerita bahwa ini dalil bahwa nggak ada roh gentayangan. Roh itu semuanya digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dalil roh gentayangan, salah ya. Dalil Allah memegang roh. Ya, gitu. Pak Ustadz, satu pertanyaan terakhir baru masuk ini ya. Ada cerita dari Bapak Aryo Karbawono. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada pengalaman bermimpi kakek saat tidur malam menjelang subuh. Dalam mimpi tersebut, kakek berbisik di kuping dan memberikan doa, kemudian membangunkan dengan menepuk pundak sambil berkata, "Kamu bangun dan catat. Itu ada kertas dan bolpen di tempat tidur." Penjelasan ini gimana Pak Ustadz? Karena saat tidur tidak ada kertas. Oke, ini bagus nih pertanyaannya nih. Kalau kita jadi gini, karena roh kita lagi tidur dipegang sama Allah, dan orang yang mati dipegang sama Allah, maka bisa ketemu Pak Heri. Lagi tidur. Cuma masalahnya setan suka ikut campur. Setan suka ikut campur. Makanya gimana Pak Ustadz bedainnya? Kalau Anda pengen membedakan ini perintah, ya misalnya gini, Pak Heri orang tuanya meninggal? Alhamdulillah sudah Pak Ustadz. Sudah. Nah Pak Heri ketemu tuh lagi mimpi. Ya. Terus dia bilang begini, gua punya utang tuh sama toko belah, lu bayarin. Nah Pak Heri pantas check and recheck. Oh. Biasanya itu bisa jadi rahmat Allah buat dia karena dia terhalang di akhirat. Maka Pak Heri cek, bener nggak Pak? Iya memang bapak lu punya utang. Nah, itu sering tuh saya ketemu jamaah. Ada orang nagih ke rumahnya, bingung Pak Ustadz, bapak saya nggak tahu punya utang apa enggak, dia juga nggak ada bukti. Gimana Pak Ustadz? Ibu sholat, doa sama Allah, minta ketemu lagi tidur. Ya, jadi karena memang roh kita dipegang lagi tidur, sedangkan dia memang udah mati dipegang rohnya. Maka bisa saja ketemu. Cuma yang diperhatikan masalah utang piutang aja. Tapi kalau masalah zikir, nah ini hati-hati. Misalnya nih ya, catet tong, nih zikir dari gua. Ya, catet. Akhirnya kebayang sama kita dicatat tuh pas ini. Ya, nah pertanyaannya, silakan cek di Quran, di hadis, Muslim, Bukhari, ada nggak? Kalau nggak ada, nggak perlu dihiraukan. Kenapa? Karena Islam ini sudah sempurna, gitu loh. Ya hati-hati ya, banyak orang sesat karena penampakan. Ya, orang sesat karena penampakan. Ya, jadi setan ini suka menampakkan diri, memberikan kesesatan kepada manusia, memberikan bisikan kepada manusia. Makanya kalau kita ngimpi, terus kemudian ada kakek kita bilang gini, amalkan ye Gus, amalkan ye teh, baca sekian puluh kali, ya, maka saya harus cek dulu apa yang diajarin sama kakek saya tadi mimpi. Suruh baca ini sekian ribu, ada dalilnya enggak dari sunnah? Dicek, nggak ada, setan. Selesai. Karena agama ini sudah sempurna, nggak butuh ajaran baru, ya. Nah, makanya ketika bicara utang, baru kita yakin ini. Ya. Itu tuh, siapa tahu ini memang ganggu dia, gitu loh. Ya, tapi kalau masalah zikir ini, kan ini banyak jadi fitnah Pak, zikir kayak gini. Malah ada orang katanya ketemu Nabi dalam keadaan sadar. Lalu Nabi ngasih zikir sama dia nih zikirnya. Masya Allah, Nabi udah meninggal. Bagaimana Nabi bisa datang dalam keadaan sadar? Ya, pertanyaannya, emang Nabi bisa disaruin jadi setan? Memang setan nggak bisa nyaru jadi Nabi, tapi setan bisa ngaku jadi Nabi. Bedain loh Pak Heri, nyaru sama ngaku. Betul? Iya, betul. Ya, kalau nyaru
Nggak bisa. Tapi kalau ngaku bisa aja. Ya, Pak Heri belum ketemu saya. Tiba-tiba Iya. ada Primus ngaku, saya Ustadz Agus. Pak Heri bisa percaya. Uje, Pak, uje. Uje. Lah belum lihat saya kan gitu loh. Iya. Makanya yang benar-benar bisa yakin ketemu Nabi, itu Nabi dalam mimpi adalah sahabat. Betul nggak? Karena sahabat pernah ngelihat Nabi gitu loh. Iya. Kalau kita ada tukang urut bilang begini sama saya, Gus, gua pernah ketemu Nabi Muhammad. Masa? Iya. Dalam hati saya, tukang urut keren amat bisa ketemu Nabi Muhammad. Terus Nabi bilang begini. Nah, cirinya apa? Ada di hadis semuanya. Makanya ini suka jadi setan memang nggak bisa nyaru jadi Nabi Muhammad, tapi dia bisa ngaku jadi Nabi Muhammad. Maka jangankan jadi Nabi Muhammad, dulu setan nyaru jadi Allah katanya. Banyak cerita-cerita kayak gitu. Maka hati-hati ya. Setan ini bisa menampakkan diri, menggoda manusia, ya, memberikan penampakan, ngaku jadi Jibril, padahal itu setan. Akhirnya jadi edan itu. Ya. Ya. Makanya kita ketika ada mimpi disuruh bilang begini, baca begini, cek di Quran, cek di hadis, tanya ulama-ulama yang ngerti, ini benar nggak amalan ini, ada nggak sunnahnya? Oh ada, ini mah hadisnya Bukhari sekian-sekian, ada Abu Daud sekian-sekian, itu berarti ngamalin boleh deh tuh, karena ada buktinya. Tapi kalau nggak ada, tinggalkan, karena itu akan jadi akan jadi amal baru yang tidak ada petunjuknya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup baik Pak Ustadz. Alhamdulillah dari surat An-Nas saja kita sudah bisa makan waktu hampir 1,5 jam. Ini pun sepertinya belum tuntas ya. Mohon maaf bagi para member yang belum bersempatan dijawab oleh Pak Ustadz. Coba tanya aja, nggak apa-apa, coba Pak. Bentar masih aja, banyak Pak Ustadz, tapi kalau ngelihat peserta lama-lama menurun nih Pak Ustadz. Mungkin udah ngantuk. Mungkin bisa kita lanjutkan di lain kesempatan ya Pak Ustadz ya. Jazakallah khairan sekali Pak Ustadz. Semua juga untuk terima kasih juga pada peserta Zoom meeting malam ini. Sebelumnya mungkin akan ditutup doa oleh Pak Ustadz. Ya, kita tutup dengan doa yang dari Nabi SAW, yaitu doa kifaratul majlis. Siapa yang niatnya bagus, maka mudah-mudahan ini jadi penyempurnanya doanya. Siapa yang niatnya jelek, mudah-mudahan jadi pengampun dosa-dosanya. Ya, tidak ada yang paling bagus doa di akhir kecuali doa yang ditutup dari Nabi SAW. Ikutin saya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Bu Eni, Pak Heri, semuanya, Pak Soekarno, Pak Briandi, Pak Muhtar, Pak Amel, Bu Mira, Santi, dan semuanya grup Tadarus 386. Mudah-mudahan istiqomah dalam membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mudah-mudahan jadi cahaya Al-Quran nanti di akhirat. Amin. Maaf kalau ada kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.